Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tugas analisa pelayanan bisnis, yaitu menganalisis kopi kenangan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gusti Rafli Zanjami. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 250-201-021108. Baik, kita langsung saja. Lalu yang pertama, di sini ada profil dan latar belakang dulu. Jadi sebelum kita jelasin mungkin AWD-nya, kita jelasin di sejarahnya. Itu di sini di latar belakang Kopi Kenangan ini, Kopi Kenangan awalnya didirikan pada tahun 2017. Lalu Kopi Kenangan sudah berkembang menjadi perusahaan neo retail di F&B dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Berawal dari gerai pertama di Menara Standard Chartered, tepatnya di Jakarta Selatan, mereka sukses menjembatani pasar antara kedai kopi mahal dan warung kopi lokal hingga berkembang menjadi jaringan retail F&B, terus unicorn pertama di Asia Tenggara. Lalu di sini nama usahanya ada namanya Kopi Kenangan, yaitu adalah brand lokal kopi kekinian. Lalu jenis usaha sendiri yaitu kedai kopi, minuman berbasis kopi dan juga ada non kopi. Buat kalian mungkin yang nggak suka kopi, Kopi Kenangan di sini juga menawarkan minuman yang non kopi. Nah, lalu di sini untuk latar selanjutnya yaitu tingginya permintaan kopi berkualitas tapi dengan harga yang terjangkau. Lalu untuk kedua ini ada tren budaya ngopi yang kuat di kalangan anak muda di Indonesia. Lalu yang ketiganya belum adanya gerai kopi terjangkau di lokasi strategis di kampus. Lalu untuk produk apa aja yang mereka tawarkan yaitu seperti kopi susu, americano, cold brew latte, coklat, matcha, teh, roti bakar, dan pastrinya. Lalu di sini permasalahan yang diselesaikan yaitu harga kopi yang berkualitas tidak terjangkau banyak kedai premium seperti Starbucks dan lain-lain. Lalu mereka menjual harga kopi yang sangat mahal untuk mahasiswa dan pekerja. Kopi Kenangan hadir untuk memberikan harga yang terjangkau tanpa adanya mengurangi kualitas. Lalu yang kedua sini ada minimnya pilihan di sekitar kampus dan area kerja dan pilihan minuman yang terbatas. Kopi Kenangan hadir untuk bisa pesan via aplikasi online seperti GoFood, GrabFood, dan lainnya. Lalu yang ketiga ini proses pemesanan yang lambat dan tidak praktis dan beberapa bisa antrian panjang dan tidak adanya pre-order. Makanya Kopi Kenangan menyediakan layanan aplikasi seperti Gojek, Grab, terus ada delivery dan lain-lain. Nah, lalu untuk target konsumennya adalah mahasiswa berusia 18 sampai 24 tahun yang membutuhkan kopi dengan harga terjangkau dan memiliki tempat yang nyaman. Lalu untuk pekerja yang berusia 25 sampai 34 mengutamakan kecepatan dan kemudahan pesan dengan online. Lalu ada pelajar yang dari sekolah yang berusia 16 sampai 19 tahun menyukai minuman yang estetik dan kebutuhan story media sosial. Lalu selanjutnya kita ada dari kita yang pertama yaitu segmentasi dan target market. Di sini rata-rata konsumen yang beli kenangan rata-rata berusia 15 sampai 34 tahun yaitu di maaf gini teman. Di sini ada 24 sampai 34 tahun yaitu 5%, lalu diikuti dengan 19 sampai 24 tahun sekitar 30,8%, lalu di atasnya 35 tahun dengan persentase 15,4%, serta 15,8 tahun 3,8%. Hal ini menunjukkan konsumen kenangan didominasi oleh usia yang sudah produktif. Lalu analisis pasar kedua di sini ada segmentasi dan target market. Dari voucher budget itu per kapita menunjukkan mayoritas rata-rata pengeluaran mereka itu 15 sampai 35 ribu dengan persentasenya 65,5%. Bahwasannya rata-rata target pasarnya itu menengah ke bawah. Jadi yang dimana dia itu adalah budget yang harga yang masih friendly. Lalu untuk varian minuman yang sering dipesan oleh konsumen yaitu kopi kenangan mantan dengan persentase 56%. Dan diikuti matcha latte dengan 3,3%. Lalu dari hasil ini menunjukkan bahwa konsumen cenderung mengarah minuman berbasis kopi susu dan rasa familiar. Dan juga sudah menjadi minuman favorit ya di varian kopi kenangan mantan. Selanjutnya yang mungkin
Yang selanjutnya itu adalah analisis pesaing dan kebutuhan konsumen. Nah, mayoritas responden menilai layanan kopi kenangan memuaskan dengan 76,9% bahwa sebenarnya kualitas pelayanan bisa menjadi suatu keunggulan yang bisa meningkatkan daya saing. Nah, lalu yang kedua ini ada kebutuhan konsumen. Yang diperlukan adalah kualitas rasa dengan persentase 57,7%, lalu varian menu yang lebih beragam dengan persentase 3,8%, dan lokasi outlet yang lebih banyak 3,46,6%, dan pelayanan lebih cepat di 15,4%. Selanjutnya di sini ada yang terakhir, strategi pemasaran produk dengan varian yang kopi dan kopi rata-rata dipatok dengan harga 15 sampai 35.000 per gerai. Dibuka di lokasi yang strategis dengan beberapa dukungan seperti GoFood, GrabFood, dan mempromosikan di Instagram, lalu TikTok, dan juga program jual tas dan kolaborasi komunitas. Selanjutnya di sini ada analisis SWOT yang dimana kalau strategi ini brand ini dengan harga terjangkau, kualitas juga bertahan, dan juga mempunyai platform yang digital kuat. Nah, untuk utasnya sendiri, bahan bakunya itu terbatas dan juga ruang yang masih terbatas dan membutuhkan bantuan barista. Lalu di sini untuk opportunities ya, pasar kopi yang sudah tumbuh 8% per tahun, budaya yang meningkat memiliki potensi franchise besar. Lalu untuk trendnya banyak persaingan ketat dan juga kenaikan harga bahan baku dan juga tren pemain yang sering berubah-ubah gitu. Lalu untuk aspek teknis dan operasional ya, dan lokasi lain ini kopi kenangan buka gerai di lokasi yang mudah dijangkau seperti area kampus, pusat perbelanjaan, food court, dan kawasan kantoran. Pemilihan tempat tersebut juga karena keramaian aksesibilitas transportasi dan dekatnya target pasar. Selanjutnya ada operasional bisnisnya. Yang pertama di sini untuk proses operasional bisnis ini, yang pertama ada konsumen datang atau mungkin bisa pesan di aplikasi. Lalu yang kedua ada pemesanan menunya, bisa kalau offline mungkin bisa dilihat dari menu kasir, yang online bisa dilihat dari GoFood dan GrabFood. Lalu untuk pembayaran ada yang bisa tunai, bisa QRIS, GoPay, OVO, atau juga Dana. Nah, setelah cetak struk dan antrian, kasir menginput ke sistem POS. Sistem POS ini yang dimana nama pesanan yang akan disiapkan oleh barista. Nah, lalu di sini barista menyiapkan bahan seperti kopi, susu, es gula aren, dan sirup. Nah, selanjutnya di sini ada proses brewing atau blending bahan baku. Lalu selanjutnya di sini lanjutannya adalah penyajian dan pengemasan, kapsulitan, dan juga label nama konsumen. Nah, setelah diberi nama konsumen dan juga diperiksa apakah sudah benar atau belum, maka pesanan ini diterima oleh konsumen. Nah, lalu peralatannya apa aja? Di sini ada untuk peralatannya itu yang pertama di sini ada mesin espresso profesional, lalu grinder kopi otomatis, blender, kulkas dan freezer, cup sealer, mesin kasir, display cup, dan kemasan. Lalu untuk bahan bakunya seperti biji kopi pilihan, susu segar dan susu UHT, gula aren, sirup perisa seperti coklat, matcha, vanilla, lalu selanjutnya ada es batu, cup, sedotan, dan kemasan blended. Untuk kapasitas produksinya sendiri, kapasitas produksi tersebut bisa mencapai 150 sampai 200 cup per hari tergantung dari daerah gerai. Lalu untuk jam operasional kopi kenangan yaitu dari jam 19.15 sampai dengan jam 10 malam. Lalu saat ini mempunyai 6 karyawan, mempunyai 2 shift dengan 3 sampai 6 karyawan. Lalu untuk estimasi pembuatan bisa 3 sampai 5 menit per pesanan, tergantung dari pesanan yang diminta, berapa banyak yang dia konsumen minta. Lalu untuk selanjutnya ada struktur organisasi. Di sini ada 4 karyawan, yang satunya store manager, kasir, barista, dan kebersihan. Lalu untuk job description-nya, store manager ini yaitu dia bertanggung jawab seluruh operasional, mulai dari kita mengelola karyawan, mengawasi kualitas produk, dan juga mengelola bahan baku hingga pelaporan keuangan. Nah, yang kedua ada kasir, melayani konsumen di bagi pemesanan sehingga proses transaksi pembayaran baik dari tunai hingga digital dan membuat pesanan ke sistem POS. Lalu yang selanjutnya ada barista, memproses seluruh pesanan minuman sesuai dengan standar kopi, kenangan, dan menjaga kebersihan, produksi, dan memastikan kualitas rasa yang konsisten di setiap minuman. Lalu yang terakhir adalah crew kebersihan, di mana menjaga kebersihan seluruh area gerai, membantu mengelola stok bahan baku dan memastikan tersedianya perlengkapan seperti cup, sedotan, dan kemasan. Lalu kita selanjutnya jumlah tenaga kerja dan sistem kerja. Tenaga kerja ini pergerainya berjumlah 6 orang yang dibagi menjadi 2 shift. Yaitu shift pertama di pagi hari dimulai jam 9.15 sampai jam 4 sore, dan shift 2
shift 2 siang hingga malam dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Setiap shift terdiri dari 3 karyawan, mulai dari 1 kasir, 1 barista, hingga 1 kru kebersihan. Sistem kerja ini menggunakan sistem 2 hari kerja, 2 hari dan 2 hari libur yang bergantian sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh store manager. Nah, selanjutnya di sini ada kebutuhan kompetensi SDM. Store manager mempunyai pengalaman di bidang F&B minimal 1 tahun dan mampu menjadi pemimpin tim. Dan lalu mengerti laporan keuangan dan juga menguasai sistem pos. Nah, kasir selanjutnya adalah kasir ramah, teliti dalam transaksi, memahami penggunaan mesin kasir digital dan sistem bayar QRIS. Lalu untuk barista minimal mempunyai sertifikat atau sudah mengikuti pelatihan minimal 2 minggu. Dan juga memahami standar chef dan menjaga konsisten rasanya. Terakhir ada kebersihan, yaitu rajin disiplin, serta memahami standar kebersihan area, produksi makanan, dan minuman. Lalu untuk hukum dan legalitasnya, bentuk badan usaha Kopi Kenangan didirikan dan dibentuk oleh PT Personal Terbatas, yaitu PT Kenangan Manis Internasional. Dia dipilih karena bisnis ini bisa beroperasi dalam skala yang cukup besar dengan sistem franchise yang tersebar di seluruh berbagai kota Indonesia. Bentuk PT ini memberikan perlindungan hukum yang kuat dan memudahkan pengelolaan investasi dan meningkatkan kepercayaan mitra dan konsumen. Selanjutnya, perizinan usaha yang diperlukan adalah untuk membuka usaha ini seperti untuk Kopi Kenangan, yaitu NIB atau nomor induk berusaha. Izin ini didasar oleh sistem OSS atau Online Single Submission sebagai syarat utama untuk menjalankan usaha yang ada di Indonesia. Lalu untuk SIUP ini atau surat izin usaha perdagangan, izin ini memerlukan untuk kegiatan perdagangan produk minuman secara komersial. Lalu yang ketiga ini ada izin edar BPOM. Diperlukan untuk memastikan seluruh produk yang dijual sudah memenuhi standar keamanan pangan yang sudah ditetapkan oleh dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lalu untuk sertifikat halal MUI, yang dimana kita memastikan seluruh bahan baku dan proses produksi sudah sesuai dengan standar halal. Lalu ada NPWP Badan Usaha yang dimana sebagai kewajiban membayar pajak atas seluruh kegiatan usaha yang dijalankan. Lalu yang terakhirnya izin gangguan atau HO diperlukan agar operasional ini tidak mengganggu lingkungan sekitar ya dan tidak mengganggu masyarakat. Lalu untuk hukum dan legalitas perusahaan merek, Kopi Kenangan sudah mendaftarkan merek penjualan ke Direktorat Jenderal Kekayaan ke Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pendaftaran merek ini memberikan perlindungan seperti nama, logo, dan identitas visual Kopi Kenangan dari potensi pemalsuan atau penggunaan tanpa izin dari pihak lain. Selain itu, desain kemasan cup dan materi promosi juga terlindungi oleh hak cipta. Untuk sistem franchise, seluruh perjanjian kerjasama antara pusat dan lembaga yang tertulis dan disahkan dari notari. Lalu untuk analisis keuangannya sendiri, yaitu di sini ada modal awal. Sebelumnya, dikarenakan saya tidak bisa datang di tempat, tidak bisa survei di tempat ini, dikarenakan saya juga manajernya susah, jadi saya menghitung perkiraan dari tahun ya, karena kebetulan ini kan sudah dari 2017, jadi saya mungkin mengambil perkiraan per tahunnya, dan ini berapa modal juga dan dari beberapa barang-barang yang dibutuhkan juga saya sudah cari di internet. Lalu di sini ada modal yang dimana mesin espresso ini dan grindernya seharga 80 juta, itu dengan catatan satu set peralatan kopi profesional. Lalu yang kedua ada kulkas, blender dan peralatan, yaitu di harga 3.980.000. Yang ketiga ada mesin kasir atau pos tablet yang dimana dengan harga 15 juta, termasuk printer dan stroke. Lalu di sini ada renovasi dan dekorasi ruko dengan harga 98 juta, tergantung dari ukuran ruko itu sendiri. Lalu dengan catatan cat signat atau partisi sederhana. Di mana terus yang selanjutnya ada meja, kursi, dan perlengkapan. Yaitu dengan harga 280 juta karena itu sudah masuk area tunggu dan juga displaynya. Lalu untuk modal kerja bulan pertama yaitu dari 50 juta seperti bahan 50 juta ini sudah masuk bahan baku dan juga operasional awal. Lalu untuk biaya perjalanan legalitasnya seperti harga 5 juta yaitu NIB, halal, PTN, dan lain-lain. Lalu untuk total modal awal yaitu di 531.980.000. Lalu biaya operasional per bulan itu bahan baku seperti kopi, susu, gula aren, dan lain-lain itu seharga 16 juta, itu diambil dari 40% dari omset faktor kita. Lalu untuk gaji karyawan itu penjelasan 6 orang itu 4.500.000. Jadi untuk gaji per orang ini itu 4.500.000. Lalu untuk sewa ruko harganya 5 juta di pinggir karena ini lokasinya di pinggir jalan ya. Jadi ya kalau ada beberapa yang bisa di mall lebih mahal. Jadi saya pilih harga itu diambil yang di pinggir jalan. Lalu untuk listrik unitasnya total bisa 4.500.000 seperti listrik, air, internet. Lalu untuk marketing dan promosi itu harga 700.000 sudah termasuk iklan IG, banner, dan promosi. Lalu untuk biaya lain-lain itu sekitar 500.000. Nah, untuk biaya operasional per bulannya itu 31.200.000 rupiah. Jika dikalikan dengan 12 bulan yaitu 374.400.000 rupiah per tahun. Lalu
Lalu untuk estimasi biaya per bulannya, untuk harga jual per cupnya 35.000 untuk penjualan per hari dan jumlah cup terjual per harinya perkiraan 125 per cup ya. Terus untuk hari operasional per bulannya 26 hari penjualan selama sebulan. Lalu untuk total omset kotornya 113.750.000 untuk omset kotor per bulan. Lalu untuk per tahun ya itu 1,3 miliar atau 3,3650 rupiah. Untuk analisis keuangan, lalu untuk di yang selanjutnya adalah baru gini, omset pendapatan kotornya 113.750.000. Kita ambil dari estimasi biaya per bulan. Untuk total biaya operasionalnya 31.200.000 rupiah. Jadi kita ambil dari biaya operasionalnya. Nah, untuk laba bersih selama satu bulannya yaitu 82.550.000 rupiah. Lalu dengan catatan kita perhitungan mengambil operasional dan juga omset. Nah, untuk margin labanya kita di 72,6%. Jadi untuk laba bersih selama setahun 990.600.000 rupiah, yaitu dengan laba bersih selama 1 tahun. Dan BIP dan produknya sendiri, biaya tetap per bulannya 15.200.000 rupiah dengan catatan gaji, sewa, listrik, marketing, dan lain-lain. Lalu untuk HPP per cupnya 14.000, yaitu 40% dari harga jual dengan bahan baku. Selanjutnya ada margin kontribusi per cup, yaitu dia jual 21.000 dengan catatan harga jual dikurangin HPP. Lalu BIP unit cup per bulannya 724, yaitu biaya tetap dan bagi margin per cupnya. Untuk BP unit cup per harinya 28, itu BP bulanan dibagi hari operasionalnya. Lalu selanjutnya ada BP nilai RP bulan, itu 25.340.000 untuk BP unit kali harga jual. Untuk PB Terus sendiri itu udah untuk periode dalam 1 tahun. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari perhitungan keuangan di dalam bisnis ini, kopi kenangan ini bisa dinyatakan layak karena dari margin labanya 72,5% per bulan ya. Jadi BP per harinya sangat rendah itu 28 cup per hari dengan PB periode selama setahun dengan omset kotor 1,365 miliar per tahun dan laba bersih 950 juta 600.000 rupiah per tahun. Usaha ini mempunyai potensi keuntungan yang bisa menjanjikan dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut dan cocok untuk jangka panjang. Walaupun ini gede ya, ini kan kita mungkin bisa 500 juta terus sampai 1 miliar ya, tergantung di mana lokasi gerainya. Berarti dari untuk kesimpulan rekomendasi, isinya yang pertama ada kelayakan bisnis. Secara keseluruhan dari hasil analisis terhadap kopi kenangan, bisnis ini bisa dinyatakan layak karena dari survei 26 responden 7,78% yaitu memuaskan dari pelayanan kopi kenangan itu sendiri. Lalu dengan teknis ini operasional gerai berjalan secara efisien dengan kapasitas 125 cup per hari dan BP harianya 28 cup per hari. Secara keuangan margin laba 72,8% dengan PB per 1 tahun dan laba bersih secara proyeksi 950 juta per tahun. Secara hukum, seluruh perizinan legalitas usaha bisa dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Selanjutnya ada risiko utama usaha. Walaupun brand kopi kenangan ini sudah besar, ada beberapa risiko utama yang perlu waspada dalam menjalankan sebuah usaha kopi kenangan. Di antaranya risiko persaingan dengan brand kopi kimia seperti Janji Jiwa, For Coffee, dan Starbucks semakin ketat, sehingga diperlukan inovasi produk yang baru dan strategi pemasaran yang kuat. Lalu yang kedua adalah risiko bahan baku. Harga bahan baku seperti biji kopi dan susu itu bisa fluktuatif dan bisa mempengaruhi HPP dan margin keuntungan secara signifikan. Selanjutnya ada risiko SDM. Ketergantungan pada barista terlatih yang menjadi risiko operasional jika terjadi pergantian karyawan yang tinggi. Lalu selanjutnya ada risiko tren. Selera konsumen terhadap minuman kekinian berubah dengan cepat sehingga inovasi menu perlu dilakukan secara berkala. Lalu yang terakhir ada risiko lokasi. Penurunan jumlah pengunjung di sekitar lokasi ruko dapat berdampak buruk pada omset harian. Untuk pengembangan strategi pengembangan bisnis ke depan, untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis kopi, ada beberapa strategi yang bisa dikembangkan. Lalu yang pertama ada jangka pendek 0,6 sampai 6 bulan, memfokuskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, konsistensi rasa, dan penguatan promosi melalui media sosial, Instagram, dan TikTok untuk meningkatkan brand awareness di area gerai. Lalu untuk jangka menengahnya dari bulan 6 sampai 12 bulan mengintegrasi adanya layanan antar melalui GoFood dan GrabFood dan juga menambah varian menu baru dan juga membuka program loyalitas pelanggan untuk meningkatkan repeat order.
Lalu untuk jangka panjangnya, jika 1 sampai 3 tahun atau lebih, melakukan ekspansi dengan membuka lebih banyak wilayah dan lokasinya lebih strategis dan mempertimbangkan sistem kemitraan atau franchise. Dan juga berkolaborasi dengan brand lokal untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Di sini ada lampiran juga, yaitu data pilihan. Di sini kebetulan ini adalah kopi kenangan di versi cabang di Purwakarta, dan ini adalah bagian dalamnya. Dan ini produknya ada hazelnut, lalu ada kopi kenangan yang dimana saya bilang ini adalah produknya yang best seller. Lalu di sini juga ada yang non kopi seperti kenangan black tea, yaitu perpaduan black tea dan susu, yang dimana bagi kalian yang nggak suka kopi, kalian bisa cobain dengan minuman yang non kopi yang seperti kenangan black tea. Lalu jika kalian ingin beli kopi tapi menanggung ukuran yang kurang besar, kalian bisa beli botol kopi seharga dengan ukuran 1 liter, mungkin sekitar 40.000 atau 50.000 gitu. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan mohon maaf bila uh, bila waktunya panjang. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.